Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, anak-anak masih semangat belajar kan? Nah, anak-anak ingat ya, selalu jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika bersama orang lain. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tema 4 tentang binatang. Nah, hari ini kita belajar tentang binatang ternak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang binatang piaraan atau binatang peliharaan itu sebagai teman ya, biasanya untuk dipelihara tapi tidak untuk diambil dagingnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang binatang ternak. Binatang ternak itu biasanya dipelihara untuk dimanfaatkan. Nah, misalkan untuk di ayam dipelihara untuk disembelih. Nah, untuk diambil dagingnya, telurnya. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar halaman 8. Nah, ini ada berbagai hewan ternak. Ada ikan, kuda. Kalau kuda biasa diambil tenaganya ya, diternak untuk diambil tenaganya. Ada kerbau, ada kambing, ada sapi, ada bebek, ada ayam. Nah, itu macam-macam hewan ternak yang biasa dipelihara. Biasanya dipelihara dalam jumlah banyak. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar banyak dan sedikit. Nah, sekarang kita akan belajar banyak dan sedikit. Kita akan membandingkan dua jenis hewan. Nah, ini sama-sama ikan, tapi ikannya berbeda ya. Nah, kita akan bandingkan ini, anggap aja ikan gurame, ini lele gitu ya. Nah, setelah kita hitung ikan guramehnya ini ada 7, ikan lelenya ada 8. Berarti yang lebih banyak ikan lele. Makanya kita kasih tanda ini. Artinya ini yang terbuka lebar ini menandakan di sini lebih banyak. Nah, sekarang kuda dan kerbau. Kuda ada 10, kerbau ada 9. Berarti yang lebih banyak apa? Kuda, betul. Berarti kita kasih tanda seperti ini. Yang artinya sebelah sini lebih banyak, yang sebelah sini kecil ini lebih sedikit. Berikutnya antara kambing dan sapi. Kambing ada 11. Sapi ada 12. Tanda yang berarti yang lebih banyak adalah sapi. Kita kasih tanda seperti ini ya. Berarti karena sini menandakan di sini lebih besar. Kemudian bebek dan ayam. Bebek berjumlah 13, ayam berjumlah 14. Berarti yang lebih banyak adalah
ayam, tandanya seperti ini. Nah, itu kita belajar banyak sedikit. Nah, anak-anak, kemudian kita ke halaman 9, kita akan membedakan makanan binatang. Makanan binatang, berdasarkan makanannya, binatang itu dibagi dua. Ada yang hewan karnivora, itu hewan-hewan yang memakan daging, atau herbivora, yaitu hewan-hewan pemakan tumbuhan. Nah, berarti hewan itu makannya, kalau herbivora makannya tumbuhan, kalau karnivora hewan itu makannya daging. Kelinci termasuk herbivora karena memakan sayur-sayuran atau tanaman. Kucing termasuk karnivora karena memakan daging, dan ini diberi ikan ya kucingnya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 9. Yuk kita bedakan mana yang makannya daging atau hewan yang bernama karnivora, mana yang makan herbivora, tumbuhan. Makan tumbuhan itu bisa makan kangkung, wortel, rumput, dan lain-lain ya, yang termasuk tanaman. Karnivora itu bisa makan daging, ikan gitu ya. Ya, mana hewan yang masuk, yang makanannya hewan lain atau yang masuk hewan karnivora, mana yang herbivora. Pertama, harimau. Ya, termasuk ya karnivora karena dia makan daging. Domba makan rumput, masuk herbivora. Ular makan daging, masuk karnivora. Kambing makan rumput, masuk herbivora. Ini apa ya? Rubah ya, rubah kelihatannya. Rubah makan daging, karnivora. Kuda makan rumput, herbivora. Buaya makan daging, dia masuk karnivora. Sapi makan rumput, dia masuk herbivora. Elang masuk karnivora, makan daging ya. Zebra masuk herbivora, makan rumput. Nah, biasanya hewan karnivora itu memiliki gigi taring. Nah, itu ya, hewan karnivora itu biasanya memiliki gigi taring. Nah, dan hewan karnivora ini yang di sini ini tidak boleh dimakan ya. Jadi ini tidak boleh dimakan. Harimau, ular, rubah benar ya, ini rubah ya. Maaf kalau salah nanti. Buaya itu tidak boleh dimakan karena memiliki taringnya ya. Nah, itu tadi hewan yang makanannya daging dan hewan yang makanannya tanaman. Nah, sekarang kita akan belajar halaman 10. Ini cara gerak binatang. Cara gerak binatang, binatang itu berpindah tempatnya caranya gimana. Nah, sekarang kata bergerak dengan cara apa ya? Melompat atau merayap? Ya, kata bergerak dengan cara melompat. Cacing bergerak dengan cara apa? Melata atau berlari?
Ya, cacing dengan melata. Cacing itu tidak punya kaki. Jadi dia melata dengan perutnya. Ikan bergerak dengan cara apa? Terbang atau berenang? Ya, ikan bergerak dengan cara berenang karena nggak punya sayap, dia punyanya sirip. Nah, burung bergerak dengan cara terbang. Terbang ya, karena dia punya sayap jadi terbang. Nah, anak-anak, hewan itu diciptakan oleh Allah, itu memiliki banyak manfaat, banyak kegunaan. Salah satunya adalah sapi. Nah, sapi itu banyak manfaatnya. Nah, di sini kita akan belajar apa saja manfaat sapi. Nah, selain sapi juga ada ayam. Nah, ayam itu juga dimanfaatkan untuk kita sehari-hari. Nah, ayam itu dipelihara, diambil telurnya ya, dimanfaatkan telurnya untuk lauk. Nah, selain ayam diambil telurnya, ayam juga diambil dagingnya. Dagingnya untuk lauk juga. Nah, bulunya juga bisa, bulu ayam untuk kemoceng juga bisa ya. Nah, sekarang kita akan belajar sapi. Apa saja yang dimanfaatkan dari sapi? Nah, sapi yang diperoleh dari sapi ini, sapi bisa dimanfaatkan susunya karena menghasilkan susu yang dikonsumsi, diminum oleh manusia. Nah, sapi dirawat, yang sapi ini ya dirawat untuk diambil susunya. Ternyata sapi ini tidak hanya untuk diambil susunya, tetapi sapi juga dirawat, dimanfaatkan untuk diambil dagingnya. Nah, jadi sapi ini diambil susunya. Selain susunya, sapi juga dimanfaatkan dagingnya untuk konsumsi, untuk dimakan. Selain dagingnya yang diambil, ternyata sapi bisa diambil kulitnya untuk dibuat jaket. Nah, selain itu, sapi juga dapat dimanfaatkan untuk membuat keju. Nah, jadi manfaat sapi dapat diambil susunya, diambil dagingnya, diambil untuk membuat keju, kulitnya untuk jaket. Keju ini juga dari susunya ya, keju. Nah, itu manfaat sapi. Nah, kemudian anak-anak, kita akan menebalkan garis. Kalian nanti tebalkan garisnya ya, yang titik-titik ini ditebalkan. Setelah itu diberi warna. Nah, terakhir anak-anak diminta untuk menggambar sangkar burung. Sangkar burung ini digambar ya. Pertama kalian buat ini. Kedua buat ini. Ketiga buat ini. Keempat buat ini. Kelima buat ini. Nah, itu ya anak-anak. Jadi kalian hari ini mengerjakan tentang binatang ternaknya. Tadi kalian sudah belajar banyak sedikit. Terus makanan binatang, ada yang makan daging, ada yang makan tanaman. Terus apalagi manfaat dari sapi apa aja. Terus ayam. Nah, ayam apa saja? Nanti kalian bisa tanya lagi ke orang tua kalian manfaatnya. Bebek diambil apanya? Kambing diambil apanya? Itu ya.
Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami dengan baik. Nah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.